Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kelinci Official Education. Kali ini saya membahas seputar pertanyaan dari teman atau peternak atau penghobi atau pemula yang memang yang ditanyakan itu poinnya sama. Apakah ternak kelinci berdaging itu menguntungkan atau tidak? Kalau menurut saya, selama ini saya sudah ternak hampir mulai serius sekitar 7 tahun. Sebelumnya memang saya sekedar hobi, dan bahkan dari awal dari pihak keluarga besar pun, bahkan sampai suami sendiri pun juga tidak setuju, bahkan memandang sebelah mata. Dari situ saya tertarik dan tertantang, merasa saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya sukai itu tidak akan merugikan siapapun, dan justru bahkan akan mampu menghasilkan dan membanggakan siapapun. Seperti itu. Fokus kembali kepada materi yang akan kita bahas soal apakah ternak kelinci berdaging itu menguntungkan atau tidak. Sekarang begini, banyak orang yang berpikir, kalau saya modal besar, bagaimana nanti penjualnya kalau skala besar? Pasti bingung. Kalau saya modal kecil, saya juga bingung apakah sudah bisa menghasilkan. Karena untuk komersial breed atau breeding untuk pedaging sendiri itu butuh kuantitas. Saat kita ternak hanya sedikit, otomatis hasil tidak bisa maksimal karena memang harus main kuantitas. Karena sifat kita jual untuk konsumsi itu tidak boleh harga melebihi batas yang seharusnya harga wajar untuk dikonsumsi, seperti itu. Sedangkan kalau pemodal besar, satu, apakah yakin masalahnya? Apakah yakin skillnya mumpuni? Kan ibaratnya tidak boleh sombong dengan modal yang kita punya, sedangkan kemampuan kita tidak mumpuni. Jadi saran saya untuk pemodal besar itu satu, Anda sebagai pemodal besar itu cobalah berkongsi atau bekerja sama dengan orang yang mempunyai skill tapi tidak mempunyai modal. Itu saya rasa simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan. Sedangkan untuk para pemula atau peternak kecil yang memang belum bisa mengandalkan jual pedaging, karena tidak mungkin kita raih keuntungan untuk breeding pedaging skala konsumsi kalau kita tidak main kuantitas, otomatis kita harus smart. Bagaimana caranya supaya kita bisa semakin besar, kita semakin dikenal? Karena siapa saja, usaha apa saja, kalau mau ternak, mau usaha, mau pengusaha, mau petani, mau apa, semuanya itu butuh proses, butuh waktu untuk kita dikenal orang, produk kita dipercaya orang, kualitas kita dipercaya orang, dan yang paling utama servis kita kepada orang. Oke, jadi kadang kita jual bisa lebih mahal dibanding produk si A, tetapi kenapa pelanggan kita lebih banyak? Karena apa? Satu, servis kita memuaskan. Untuk orang atau peternak yang belum punya modal besar, bisa kita awali dari kita belajar serius, fokus, telaten, yakin, niati semuanya dengan ibadah, karena ibadah itu tidak akan pernah rugi dunia dan akhirat. Oke, itu motivasi saya sebetulnya. Itu motivasi saya. Mungkin bagi sebagian orang itu konyol, tapi karena saya mengaku beriman, jadi saya membuktikan keimanan saya kepada sesuatu yang tidak nyata atau gaib, karena Allah sendiri maha gaib. Oke, jadi untuk pemula yang masih minim modal, jenengan perlu waktu untuk ibaratnya dikenal orang. Jadi untuk membuktikan kualitas ternak Anda, kelinci Anda, servis Anda, produk Anda, segala macam. Karena sebenarnya ternak kelinci itu yang diawali dengan modal kecil atau orang saya memang awal itu sebenarnya tidak terlalu sulit asal kita tekun, serius, telaten, disiplin. Jadi jangan mudah tergiur atau percaya informasi di luar yang kadang tidak masuk akal. Contoh, ada beberapa teman atau beberapa orang saya menyatakan, Bu, saya tertarik untuk ternak kelinci. Katanya dia bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah, sampai tuntas, sampai akhirnya menikah sukses itu dari hasil ternak kelinci. Katanya ternaknya awalnya cuma sepasang, tapi dalam 1 tahun bisa ratusan ekor gini. Please, jadi apa yang disampaikan
bagus, itu motivasi. Cuman ndak logis dan ndak bisa diterima dengan akal sehat. Bayangkan, cuman sepasang kelinci dalam 1 tahun, apakah bisa mencapai ratusan? Padahal kelinci sendiri itu punya resiko kematian dan macam-macam, penyakit, banyaklah kendalanya. Jadi kita ngomong yang wajar-wajar aja. Nggak cuman kelinci, semua usaha sebenarnya bisa membuat kita sukses. Asal satu, fokus, totalitas, serius, tekun, disiplin. Jadi jangan berharap jenengan punya hasil kalau cuman membayangkan uangnya saja, tapi tidak mau berproses untuk mencapai titik yang kita inginkan. Jadi kadang ibaratnya gini, tidak sesuai ekspektasi ya. Kadang banyak peternak itu pemula yang bayangannya ternyata luar biasa, tapi saat dia terjun karena ambisi atau bayangannya yang di awal memang terlalu berlebih, akhirnya dia ngedrop saat tidak bisa mencapai target atau bayangan yang mereka pikirkan di awal-awal sebelum dia ternak, atau iming-iming atau suara dari orang-orang yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pasti. Contoh ini saya real saja. Monggo yang mau setuju, monggo yang tidak setuju. Katanya peternak kelinci sukses hanya dengan ampas tahu atau hanya dengan comboran atau dengan ini. Oke, bisa. Kalau menurut saya bisa, karena saya sudah mempraktekkan semuanya. Jadi intinya pakan, kualitas pakan, intinya semua yang kita lakukan itu sudah seimbang ya, sudah ada imbangannya. Taruhlah rumput itu memang harganya murah, tapi jenengan tidak bisa ngejar target bobot atau target panen sesuai apa yang kita bayangkan. Seperti itu. Sedangkan kalau kita pakai ampas tahu, oke, dia lebih murah daripada pelet, tetapi resikonya juga tinggi. Banyak kelinci mudah kembung, apalagi di musim-musim penghujan atau musim-musim yang ekstrim, saat memang kelinci butuh asupan nutrisi atau vitamin yang lebih atau ekstra untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, untuk kekebalan tubuhnya, seperti itu. Saya dulu juga beranggapan bahwa alah, pakan dedek sama nasi, ampas tahu sama campur dedak, itu pun mereka hidup. Iya, hidup, betul hidup. Cuma tidak maksimal, masalahnya di sana. Kalau kita mau usaha, jangan berpikir kalau pengeluaran seminim-minimnya bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya. Oke, bisa jadi seperti itu. Tapi satu poin yang tidak bisa kita lupakan, bahwa boleh kita nekan kos pakan semurah-murahnya, tapi harus mengingat kebutuhan kelinci terpenuhi terlebih dahulu. Taruhlah kebutuhan kelinci secara analisa sudah disebutkan bahwa pakan minimal protein 12, gitu. Standarnya bisa 17, maksimal bisa 17, 18. Taruhlah kita ambil di angka 14, 16. Itu baru di angka aman. Kalau jenengan masih di bawah 12, otomatis seperti rumput itu protein cuman sekitar 8, 6, 10 itu jarang ya. Misalnya mungkin rumput gajah bisa sih nyampe 10. Cuman kan nggak mungkin kita kasih pakan rumput gajah saja gitu loh. Karena kenyataannya pakan semakin komplit, semakin banyak variasinya, kelinci itu lebih sehat. Seperti itu. Jadi poin kembali lagi kita supaya tidak terlalu melebar. Breeding kelinci untuk penggemukan, untuk pemula, saran saya mulai dari sedikit dulu sesuai dengan modal jenengan. Sambil berproses itu, jenengan bisa membuktikan kualitas jenengan, kualitas Anda. Kualitas orangnya, kejujuran orangnya, servis orangnya, kualitas kelincinya, bukti di pasaran produknya, segala macam. Nah, dari situ jangan langsung main full pedaging. Itu pesan saya. Jadi mainkan cukup 30% saja yang jenengan larikan ke pedaging, yang lainnya bisa dijual unyu-unyu. Yang 30%-nya lagi, 30% jual daging, 30% jual unyu-unyu untuk support pakan. Yang 30% jenengan simpan untuk pengembangan. Seperti itu. Kalau jenengan bisa ngikuti prosedur itu dengan sabar, insya Allah bisa tercapai. Jadi kapan akhirnya kita bisa mencapai kesuksesan itu sesuai ikhtiar jenengan. Ikhtiar juga perlu dengan doa, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Kalau untuk pemodal besar, oke, tadi saran saya jenengan bisa kolaborasi lah ibaratnya dengan pemilik skill yang tidak mumpuni dan memang sudah terbukti skillnya, kualitasnya.
supaya jenengan tidak main-main dengan uang. Dan satu, untuk pemodal besar perlu hitam di atas putih supaya tidak ada permainan. Tapi perlu diingat juga sistem kerjasama kita pakai yang syariah supaya berkah. Tidak asal jenengan pemilik modal terus tidak mau tahu setiap ada kendala ataupun apa. Kita ngikuti secara agama saja, biar maksudnya bukan secara agama gini lah. Setiap agama itu menganjurkan untuk saling menghargai sesama manusia. Jadi kalau kita menerapkan kerjasama pun harus pakai naluri, pakai kemanusiaan lah. Jadi seperti itu saran saya. Jadi good luck untuk semuanya. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah atau kurangnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon kritik dan sarannya. Apabila memang ada yang perlu ditanyakan ataupun apa, saya siap menjawab, siap membantu sesuai kemampuan saya. Tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuping panjang.